Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, nama saya Sari Nursia Firdaus. Saya di sini selaku moderator yang akan membimbing jalannya video presentasi kali ini. Presentasi kali ini, kami selaku kelompok 5 akan membahas mengenai hasil penelitian analisis mengenai legalitas hukum, segi teknis dan produksi, serta keuangan dan keuntungan dari suatu perusahaan yang telah kami amati dari hasil observasi. Sebelum memasuki materi tersebut, alangkah baiknya saya mengenalkan nama anggota saya yang telah ikut berpartisipasi dalam penelitian ini. Yang pertama ada Fani Rama Khairunisa melakukan observasi pada bidang jasa di PT Jaya Sutra Autopart. Kemudian ada Linda Ramawati melakukan observasi pada bidang perdagangan yaitu toko lince. Dan yang terakhir dengan saya sendiri yaitu Sari Nursia Firdaus melakukan observasi pada bidang industri yaitu kuliner di kedai 26 Coffee. Baik, presentasi akan saya mulai. Saya persilakan kepada para anggota untuk menjelaskan materi ini. Langsung saja ya ke identitas perusahaannya. Di sini ada identitas perusahaan. Yang pertama ada nama perusahaan sampai ke nomor teleponnya. Bisa kita lihat bareng-bareng ya di sini. Selanjutnya itu ada logo. Logonya itu seperti ini. Selanjutnya ada aspek manajemen. Yang pertama ada komisaris atau pemilik sampai ke manajer produksi sampai ke HRD. Di sini bisa kita lihat bareng-bareng ya, siapa saja pemiliknya, direkturnya, manajer-manajernya. Selanjutnya, pengertian aspek hukum dan legalitas. Di sini ada aspek hukum yang mengkaji tentang legalitas usulan proyek yang akan dibangun dan dioperasikan. Ini berarti bahwa setiap proyek yang akan didirikan dan dibangun di wilayah tertentu haruslah memenuhi hukum dan tata peraturan yang berlaku di wilayah tersebut. Di sini juga ada jenis data, sumber data, dan gimana sih cara memperoleh datanya dan cara menganalisis datanya itu seperti apa yang terkait dengan aspek hukumnya. Selanjutnya ada kelengkapan aspek hukum dan legalitas. Yang pertama itu ada nama perusahaannya sampai ke aspek hukum yang lainnya. Di sini saya cuma hanya mendapatkan NPWP-nya saja karena yang lainnya itu dianggap sebagai nilai pribadi perusahaannya, tidak bisa dikasih dengan ya segampang itu. Jadi cuma dia berikan NPWP-nya dan itu pun hanya ke nomor belakangnya saja. Selanjutnya ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah strategi perusahaan untuk mengetahui target konsumen dengan lebih baik sehingga bisnis yang dijalankan dapat membawa hasil yang optimal. Selain diambil dari definisi secara umum, berikut adalah pengertian segmentasi pasar. Beberapa aspek yang sering digunakan dalam segmentasi pasar yaitu antara lain ada segi geografis, segi demografi, dan segi psikografis. Untuk penjabarannya bisa kita lihat bareng-bareng ya di sini. Selanjutnya ada pasar sasaran. Perusahaan yang saya survei ini tidak mempunyai acuan target pasar sehingga perkembangan pemasarannya terhitung kurang efektif. Maka dari itu untuk menstabilkan perkembangan perusahaannya itu pemilik perusahaan membuka cabang di beberapa kota. Contohnya itu cabang yang berada di Kelari, Karawang, Jawa Barat. Sisanya itu masih banyak ya cabang-cabang yang lainnya. Cuma yang saya ambil yang terdekat saja yaitu di Kelari. Selanjutnya ada pesaing. Dalam dunia bisnis, adanya pesaing bukan lagi menjadi hal yang harus dihindari lagi. Keberadaan pesaing justru menimbulkan motivasi tersendiri bagi penjalan bisnis tersebut untuk mengembangkan usahanya. Agar tidak kalah dengan para pesaingnya. Oleh karena itu, Bengkel Jaya Sutra ini
Terus melakukan continuous improvement demi menjaga kualitas produk yang dimiliki agar mampu terus bersaing di pasaran. Selanjutnya ada segi bauran pemasaran. Yang pertama itu ada promosi, yang kedua itu ada produk, yang ketiga itu ada lokasi, dan keempat ada harga. Untuk penjabarannya bisa kita lihat bersama-sama ya di slide ini. Selanjutnya biaya kebutuhan investasi. Yang pertama itu ada biaya preinvestasi, yang kedua itu ada biaya aktiva tetap. Untuk penjabarannya bisa kita lihat bareng-bareng ya di sini. Selanjutnya yang ketiga itu ada biaya operasional. Untuk penjabarannya juga bisa kita lihat bareng-bareng di sini. Selanjutnya ada arus kas atau tabel kas selama umur ekonomis. Untuk penjabarannya juga ada di sini ya, bisa kita lihat bersama-sama. Selanjutnya ada penilaian kelayakan investasi. Yang pertama itu ada payback period atau PP. Untuk penjabarannya juga bisa kita lihat bareng-bareng ya di sini. Selanjutnya ada average rate of return atau ARR. Untuk penjabarannya juga bisa kita lihat bareng-bareng ya di sini. Selanjutnya ada net present value atau NPV. Untuk penjabarannya juga kita bisa lihat bareng-barengnya di sini seperti apa. Selanjutnya ada internal rate of return atau IRR. Penjabarannya juga bisa kita lihat bareng-bareng di sini ya. Yang di sebelah itu lanjutannya dari yang nilai NPV positifnya. Dan ini lanjutannya dari yang tadi. Selanjutnya ada profitability index atau PI. Untuk penjabarannya juga bisa kita lihat bareng-barengnya di sini. Yang terakhir, kesimpulan aspek keuangan. Kesimpulan dari perhitungan di atas untuk kasus kas bersih yang berbeda setiap tahun dapat dilihat dalam tabel berikut. Ini adalah tabel untuk kasus kas bersihnya ya. Bisa kita lihat bareng-bareng juga di sini. Dan segitu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Rama Firdausa. Saya dari kelompok 5. Di sini saya mau mempresentasikan hasil observasi yang kemarin di PT Jaya Sutra Autopart. Studi kelayakan bisnis, observasi toko Lince. Identitas perusahaan, nama perusahaan Lince. Pemilik perusahaan Cecep dan Herlina, jenis usaha di bidang toko tradisional dan online, kapasitas usaha tidak mempunyai karyawan. Visi dan misi. Visinya untuk menjadikan usaha toko swalayan ini lebih berkembang lagi nantinya. Misinya membantu memenuhi kepuasan konsumen terhadap produk yang sesuai keinginan mereka, memberikan kualitas pelayanan dan produk yang terbaik terhadap konsumen, mengembangkan inovasi pada produk dan pelayanan. Jenis produk dan merek dagang. Jenis produk, berbagai jenis produk ada di toko Lince ini, seperti keperluan mandi, keperluan mencuci baju, makanan, minuman, alat tulis, baju, skincare, make up, sendal, merek dagang, berbagai merek ada. Alamat di Jalan Kamukom Jaya, RT RW 16, RW 4, Desa Pusajaya, Kecamatan Tukdame Timur. Di sini ada logo dari toko Lince itu sendiri. Aspek manajemen. Komisaris pemilik Cecep, Direktur Herlina, Manajer Marketing Herlina, Manajer Keuangan Cecep. Pengertian aspek hukum dan legalitas. Aspek hukum mengkaji tentang legalitas usulan proyek yang akan dibangun dan dioperasikan.
Ini berarti bahwa setiap proyek yang akan didirikan dan dibangun di wilayah tertentu haruslah memenuhi hukum dan tata peraturan yang berlaku di wilayah tersebut. Berikut ini disajikan jenis data, sumber data, dan cara memperoleh data, dan cara menganalisis data yang terkait dengan aspek hukum. Nah, di sini ada kelengkapan aspek hukum dan legalitasnya, dari nama perusahaan, bentuk perusahaan, akte notaris, surat izin tempat usaha, izin gangguan, izin mendirikan bangunan, tanda daftar perusahaan. Segmentasi pasar. Segmentasi adalah proses mengelompokkan individu-individu berdasarkan perilaku ataupun kebutuhan kelompok tersebut. Segmentasi biasanya dilakukan dengan menggunakan metode riset pasar dan juga analisis pada pelanggan. Beberapa aspek yang sering digunakan dalam segmentasi pasar antara lain segmentasi berdasarkan geografis, segmentasi berdasarkan demografis, segmentasi berdasarkan psikografis. Pasar sasaran dan pasar posisi pasar. Target pasar toko linci adalah dari semua kalangan dan berbagai usia. Ditunjukkan untuk mereka yang memerlukan peralatan mandi atau peralatan yang lainnya. Bauran pemasaran produk. Toko linci menyediakan berbagai macam produk keperluan rumah tangga dan alat tulis sekolah, mulai alat mandi, alat makan, perlengkapan dapur, alat tulis sekolah, bahan masakan, snack, minuman, skincare, baju, dan lain-lain. Di toko linci juga bisa memesan melalui online. Harganya, penetapan harga yang dilakukan oleh toko linci itu sendiri dimulai dari 2.000 hingga harga 200.000 ke atas, tergantung produknya. Nah, bauran pemasarannya. Promosi. Toko linci sangat dipengaruhi oleh promosi dari mulut ke mulut. Aktif promosi di media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Pesaing. Dalam dunia bisnis, adanya pesaing bukan lagi menjadi hal yang harus dihindari lagi. Keberadaan pesaing justru memotivasi tersendiri bagi penjalan bisnis tersebut. Kapasitas dan proses produk. Bahan-bahan setiap produk toko linci memiliki kebutuhan bahan produk yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan konsumen. Namun pada dasarnya biaya bahan produk yang digunakan relatif sama, jadi tidak ada perbedaan yang jauh pada harga setiap varian produk. Produk dapur toko linci tersendiri didapatkan dari agen-agen supplier yang lebih dipercaya dengan harga yang lebih murah. Manajemen sumber daya manusia. Tenaga kerja langsung yang dibutuhkan yaitu berjumlah 2 orang, yang dimana sebagai kasir dan melakukan promosi online, dan 1 orang lagi sebagai pemegang keuangan dan yang berbelanja kebutuhan toko. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, jumlah tersebut dikatakan sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan demand. Biaya kebutuhan investasi. Biaya prainvestasi, di sini ada biaya pembuatan toko yang sebesar 10 juta, biaya izin usaha sebesar 35 juta, totalnya 45 juta. Biaya aktiva tetap berwujud, tanah 100 juta, bangunan 200 juta, perlengkapan 35 juta, peralatan 25 juta, inventaris kantor 10 juta. Kendaraan 60 juta, total 430 juta. Biaya aktiva tetap tidak terwujud, hak cipta 15 juta, merek dagang 1 juta, total 16 juta. Total investasi sebesar 491 juta. Nah, di sini ada biaya kebutuhan investasi penyusutan. Investasi 491 juta. Modal sendiri adalah 122 juta. Diambil oleh investasi menjadi dana pinjaman sebesar 369 juta. Umur ekonomi selama 5 tahun. Penyusutan investasi 491 juta diambil 5 tahun adalah 98.200 juta. Nah, di sini ada arus kasnya yang dari tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, dan ada kas bersihnya
dan ada penyusutan. Di sini ada penilaian kelayakan investasi dari kas bersih tahun pertama, kas bersih tahun kedua, kas bersih tahun ketiga, semuanya di total dikali 12 bulan menjadi 8,7 bulan, 9 bulan. Maka payback period adalah 3 tahun 9 bulan. Payback period kurang dari umur ekonomis 5 tahun, maka dinyatakan baik. Nah, di sini ada ARR atau average rate of return. Di sini ada total IT-nya berapa, rata-rata IT-nya berapa, rata-rata investasinya berapa. Semuanya dibagi menjadi hasilnya 97,5% dibulatkan menjadi 98%. Nah, di sini ada net present value atau NPV yang keseluruhannya adalah 460.875.000. NPV lebih dari 0, maka usaha dinyatakan layak baik. Ada internal rate of return IRR yang dimana 491 juta diambil 332.200 sama dengan 1,478 yang dalam tabel A2 tahun kelima diketahui yang terdekat dengan angka 1,478 adalah 1,478 adalah 30%. Di sini ada internal rate of return IRR. Ada kas bersihnya dari tahun pertama sampai tahun kelima. Total kas bersihnya ada 829 dan nilai NPV positif 800.020.91000 diambil 491 juta sama dengan 75.900, yang dimana perhitungan NPV-nya dengan DF 30%. Di sini ada internal rate of return IRR yang 7.860 diambil 491 juta sama dengan 736.960. Kemudian jika tabel tersebut digabungkan sebagai berikut. Nah, ini kalau digabungkan ya, di internal rate of return IRR yang ada bunga 28%, bunga 29%, kas bersih dari tahun pertama sampai tahun kelima, total kas bersih, total VV investasi. Di sini juga ada internal rate of return IRR jumlahnya yaitu 28,9%. Dan di sini ada probability index PI. Di sini ada kesimpulan aspek keuangan. Alat ukur payback period 3 tahun 9 bulan, ARR 97,5%, net present value 460.875.000, IRR-nya 28,9%, PI-nya 1,9 kali. Hasil pengukurannya ada 4 tahun, 98%, 98.200, 24%, 1,8 kali. Keterangannya baik semua. Kesimpulannya, berdasarkan beberapa aspek yang telah dikaji, usaha toko linci sudah termasuk dalam kategori perusahaan yang layak untuk dijalankan. Perusahaan ini sudah memiliki legalitas hukum yang sah dan sesuai dengan aturan. Selain itu, dalam segi teknis dan produksi, perusahaan ini sudah sangat rapi dan juga dilihat dari segi keuangan. Perusahaan ini memiliki keuangan yang cukup besar. Tetapi dalam segi pemasaran, perlu adanya kemasukan dan konsumen dan juga parameter perusahaan agar perusahaan dapat terus melakukan continue improvement. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya sendiri, Sarin Nursia Firdaus, saya melakukan observasi di bidang industri, lebih tepatnya di bidang kuliner, yaitu di kedai 26 Coffee. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan data-data yang telah
saya dapatkan di kedai 26 Coffee kepada teman-teman semua. Di sini saya mendapatkan identitas perusahaannya, nama perusahaannya yaitu 26 Coffee, jenis usahanya coffee shop. Kegiatan usahanya itu membuat berbagai macam jenis kopi dan makanan ringan, snack, dan juga ada makanan beratnya. Alamat kedai ini terletak di Jalan Mas Sutakarya nomor 26, RT 7 RW 12, Kelurahan Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat. Untuk kedai ini pun sudah mempunyai logo, yaitu ada di sini. Untuk aspek legalitasnya yaitu sudah saya dapatkan kepada owner pemilik kedai tersebut, yang merupakan bahwa kedai tersebut, kedai 26 Coffee, yaitu sudah legal ya, udah mendapatkan izin dari pemerintah, mendapatkan izin bangunan, mendapatkan izin membuka usahanya. Jadi kedai 26 Coffee ini sudah terbilang legal. Nah, di sini ada aspek legalitasnya sudah saya dapatkan. Lalu aspek manajemen, di sini saya mencari data atau menanyakan tentang aspek manajemen, yaitu tentang komisaris pemilik, manajer produksi, manajer pemasaran, manajer keuangan, barista, kasir, waiter, waiters, dan office boy. Jadi di sini komisaris atau pemiliknya yaitu Muhammad Naufal Nazif, manajer produksinya Aldri Yasni dan Akira, manajer pemasarannya Naufal dan Rangga, manajer keuangannya Yudi dan Nur. Dari sini mereka mempunyai karyawan yang bekerja di kedai tersebut. Sekitar ada 5 karyawan. Baristanya itu ada 2, yaitu Kurniawan dan Hilmi. Kasirnya ada Uki, waiters atau waitressnya ada Basirha, dan office boy-nya ada DDS. Terus pasar sasarannya, target pasar yang dituju oleh kedai 26 Coffee pada umumnya yaitu anak-anak muda yang mengadakan perkumpulan, mengadakan diskusi-diskusi kecil, keluarga, perkumpulan arisan, dan orang-orang perkantoran. Mereka yang merasa bahwa 26 Coffee tepat untuk berkumpul sambil menikmati kelezatan makanan dan minuman 26 Coffee. Ini pasar sasarannya saya sudah lihat sendiri ya, saat saya melakukan observasi di tempat itu. Memang rata-rata yang datang ke kedai 26 Coffee ini yaitu anak-anak muda yang sedang ada perkumpulan, mengerjakan tugas, dan lain-lain. Lalu di sini ada segmentasi pasar. Dari segi geografi, target konsumen yang diraih adalah masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan Karawang, khususnya di Karawang Kulon dan sekitarnya ya. Segi demografinya pun, kedai 26 Coffee ini mensegmentasikan demografi secara umum. Kopi dan makanan ringan, snack yang bisa dinikmati oleh semua kalangan, baik muda ataupun tua, baik anak-anak ataupun yang sudah tua. Dari segi psikologisnya, 26 Coffee membuat produk yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen dengan kelas dan gaya hidupnya. Untuk segi perilakunya, sesuai dengan perilaku masyarakat yang akan terus berubah mengikuti zaman, maka kedai 26 Coffee akan terus melakukan inovasi-inovasi pada makanan atau minuman yang akan dijual dengan menambahkan menu baru agar konsumen tidak merasa bosan dan menu-menu sebelumnya, dan lebih memprioritaskan fasilitas yang bersih dan nyaman. Tujuannya untuk memuaskan konsumen serta untuk mendapat citra baik dari konsumen terhadap kedai 26 Coffee. Karena yang sudah saya sebutkan tadi, rata-rata yang datang mengunjungi kedai 26 Coffee ini adalah anak-anak muda yang sudah melakukan perkumpulan dan melakukan tugas serta kegiatan-kegiatan lainnya, maka tempat harus diprioritaskan dalam kedai 26 Coffee ini. Potensi pasar dan posisi pasarnya, yang pertama itu 26 Coffee sangat mengedepankan kualitas terbaik mulai dari bahan baku, pengemasan, tempat, harga yang terjangkau, cita rasa atau makanan minuman yang lezat, hingga pelayanan, dengan tujuannya itu agar bisa selalu memuaskan konsumen.
Lalu kedai 26 Coffee pun menempatkan atau memposisikan pasar, yaitu dengan memfokuskan bahwa kedai 26 Coffee ini memiliki makanan ringan, snack, dan berbagai jenis minuman dengan harga yang terjangkau, serta tempat yang menarik untuk berfoto, bersantai, dan berkumpul dengan teman-teman, keluarga, atau pasangan. Nah, yang mendukung peningkatan kepuasan dan kenyamanan masyarakat. Untuk pesaing, dalam dunia bisnis, adanya pesaing bukan lagi menjadi hal yang harus dihindari lagi kan. Nah, dewasanya tuh keberadaan pesaing justru menimbulkan motivasi tersendiri bagi penjalan bisnis tersebut untuk mengembangkan usahanya agar tidak kalah dengan para pesaingnya. Oleh karena itu, 26 Coffee melakukan pelayanan yang terbaik, bahan baku makanan dan minuman dengan kualitas terbaik, dan harga yang terjangkau untuk tetap meningkatkan kepuasan konsumen. Adapun pesaing 26 Coffee sebagai berikut, ada Sanjus, Coffeeholic, dan Kopi Kulo. Nah, kenapa ketiga ini bisa dibilang dengan pesaing 26 Coffee? Karena Sanjus, yang pertama Sanjus ini terletak berada di dekat daerah 26 Coffee, terus yang kedua dan ketiga ada Coffeeholic dan Kopi Kulo. Nah, Coffeeholic dan Kopi Kulo itu sama menjual jenis minuman kopi dengan berbagai macam varian. Nah, terus juga peningkatan penjualan mereka merasa tinggi. Jadi untuk 26 Coffee ini menyebut mereka pesaing dalam perbisnisan ini. Ini juga saya mendapatkan data dari owner 26 Coffee-nya langsung bahwa mereka merasa tersaingi dengan adanya ketiga itu. Terus strategi bauran pemasaran produk. Kedai 26 Coffee adalah kedai yang menyediakan makanan dan minuman yang beraneka ragam. Makanan dan minuman yang disajikan menggunakan bahan-bahan berkualitas yang fresh tentunya ya, serta pengolahannya yang terampil dan bersih. Ini bertujuan agar produk yang dibuat dan dijual kepada konsumen memiliki kualitas yang baik dan lezat yang dapat memuaskan konsumen. Serta makanan yang 26 Coffee sajikan dapat dihidangkan baik untuk anak-anak, remaja maupun orang dewasa. Untuk strategi bauran pemasaran lainnya yang yaitu lokasi pendirian kedai pendistribusikan kepada pelanggan tersebut berada di lokasi strategis dan mudah akses target pasar, yaitu di daerah Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat. Nah, untuk penetapan harganya disesuaikan berdasarkan jenis makanan atau minuman yang dipilih atau dipesan oleh konsumen. Harga yang ditawarkan untuk minuman berkisar 15.000 sampai 25.000. Untuk harga makanannya berkisar 14.000 sampai dengan 25.000. Nah, di sini ada contoh perhitungan satu piece kopi Thailand dengan perhitungan cost plus pricing, yaitu kopi Thailand termasuk dengan produk salah satu nama produk yang dijual oleh kedai 26 Coffee. Di sini ada rumusnya, bisa dilihat ada harga pokok ditambah FC per total sales, dimana FC itu variable cost, biaya variabel, FC fixed cost, biaya tetap, dan TS total sales. Nah, di sini diketahuinya FC-nya 15.000, FC-nya 25.000, dan seterusnya kita bisa lihat di gambar sebelah ya. Nah, untuk strategi bauran pemasaran lainnya untuk menarik minat konsumen, 26 Coffee ini melakukan beberapa promosi. Yang pertama itu promosi penjualan kan. Nah, kedai 26 Coffee pada hari-hari libur nasional selalu memberikan potongan harga sebesar 30%, serta terkadang dengan pembelian 2 pieces minuman gratis 1 pieces minuman, atau pembelian 2 pieces makanan gratis 1 pieces makanan. Dan ini berlaku pada hari-hari libur nasional. Jadi buat siapapun yang mau dapat diskon, kalian bisa datang ke kedai 26 Coffee di hari-hari libur nasional, karena ntar kalian bakal dapat harga potongan 30%. Nah, untuk pemasaran interaktif, kedai 26 Coffee juga menggunakan komunikasi pemasaran interaktif dengan menggunakan berbagai macam media online seperti Facebook, Instagram, dan web. Di sini pun kedai 26 Coffee sudah mempunyai akun Instagram dengan jumlah followers yang lumayan banyak. Di situ mereka melakukan
aktivitas mengupload foto atau video yang bersangkutan dengan kedai mereka untuk menarik minat konsumen. Nah, di sini pun juga ada pemasaran dari mulut ke mulut. Pemasaran dari mulut ke mulut itu pasti ada ya, karena konsumen atau pelanggan 26 Coffee setiap harinya selalu bertambah dengan konsumen yang berbeda dari hari-hari sebelumnya dan konsumen yang sama. Mungkin hal itu mungkin saja disebabkan karena adanya rekomendasi dari konsumen yang sudah pernah datang ke kedai 26 Coffee ini. Untuk cakupan produksinya pun untuk mendapatkan kelezatan dan kenikmatan dalam makanan dan minuman yang disajikan oleh 26 Coffee, maka pemilihan bahan makanan atau minumannya menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan. Mulai dari kebersihan bahan-bahannya, tanggal kadaluarsa, serta pastikan apakah bahan-bahan untuk pembuatan makanannya itu fresh atau tidak. Selain pemilihan bahan makanan atau minuman berkualitas, hal lain yang harus diperhatikan adalah cara mengolah bahan makanan atau minumannya itu sendiri. Mulai dari cara memotong, cara menambahkan bumbu-bumbu, sampai dengan cara memasaknya. Maka dari itu dipilihlah orang-orang yang berpengalaman dalam bidang memasak. Nah, untuk kebutuhan teknisnya di sini ada lokasi. Untuk menilai lokasi yang sesuai dengan kegiatan perusahaan dapat digunakan berbagai metode dengan kebutuhan perusahaan. Terkait dengan analisis lokasi, maka 26 Coffee ini menggunakan metode penilaian hasil value. Nah, metode penilaian hasil value-nya ini 26 Coffee bermaksud mendirikan usaha kuliner. Pilihan lokasi yang diinginkan yaitu Karawang Kulon, Kelari, Teluk Jambe. Pertimbangannya adalah berdasarkan metode penilaian value. Nah, di sini ada tabel penilaian value-nya. Ada kebutuhan, nilai lokasi yang ideal, Karawang Kulon, Kelari, Teluk Jambe. Ini ketiga ini adalah daerah yang diinginkan kedai 26 Coffee untuk membuka usaha di situ ya. Nah, menurut penilaian lokasi dan metode penilaian hasil value ini, berdasarkan metode ini, maka lokasi yang tertinggi yang dipilih adalah Karawang Kulon dengan nilai 71. Nah, untuk bangunan atau gedungnya, 26 Coffee ini membeli sebuah bangunan kosong yang luasnya 180 meter. Yang kemudian bangunan kosong tersebut dirombak ulang menjadi sebuah kedai. Sini pun ada peralatan produksinya ya. Ada kompor, gas, mesin penggiling kopi atau kopi grinder, mesin kopi espresso, mocha pot, wajan, dan panci. Di sini ada jumlah peralatannya. Bisa kita lihat di sebelah. Terus sini ada peralatan produksi pendukung. Sini ada piring, sendok dan garpu, mangkuk, pisau, gelas, serta kulkas penyimpanan bahan baku. Sini ada jumlahnya juga. Terus untuk bahan baku utamanya pada kedai 26 Coffee ini yang disajikan makanan, snack, dan minuman, maka bahan bakunya adalah biji kopi, gula, serbuk minuman varian matcha, red velvet, lemon, kentang, cireng, otak-otak, sausage, roti, dan lain-lain. Nah, untuk bahan baku pendukungnya, sedangkan untuk bahan baku pendukung kedai 26 Coffee yaitu sayur-sayuran, saus tomat, dan saus cabai, kecap, keju, dan coklat. Penyediaan bahan bakunya untuk mendapatkan berbagai macam jenis bahan baku makanan yang fresh, maka 26 Coffee bekerja sama dengan salah satu penjual yang ada di Pasar Karawang. Untuk proses produksinya, yang pertama itu membeli bahan baku di pasar, supplier. Yang kedua, memilih bahan baku dengan kualitas terbaik, tidak layu dan fresh. Yang ketiga, mempersiapkan peralatan memasak. Dan yang keempat, mengolah bahan baku menjadi makanan atau minuman yang siap disajikan. Untuk kebutuhan tenaga kerjanya di sini ada 5 orang tenaga kerja yang dimiliki oleh kedai 26 Coffee, yaitu ada 2 orang sebagai barista sekaligus chef, 1 orang kasir, 1 orang waiter, 1 waitress, dan 1 orang sebagai office boy untuk membersihkan area lokasi. Nah, untuk siklus produksinya yaitu yang pertama pembelian bahan baku makanan atau minumannya, yang kedua mulai proses produksi, yang ketiga mulai penjualan produksi, dan yang keempat yaitu pemasaran produk. Untuk tata letaknya di sini meja makan. Penempatan meja makan untuk konsumen ada di bagian depan kasir dan dapur agar memudahkan konsumen untuk melihat ke area meja makan sebelum ditempati.
Nah, di sini konsumen bisa lihat ya apakah meja sudah terisi penuh oleh konsumen lain atau masih ada yang kosong untuk ditempati. Serta kasir pun dapat dengan mudah memantau para konsumen jika mereka membutuhkan sesuatu. Untuk kasirnya, kasir berada tepat di samping dapur dan di depan meja makan. Tujuannya untuk memudahkan konsumen melakukan transaksi pembayaran dan bisa langsung mengangkut barang yang sudah dibeli. Untuk dapur pun berada di depan konsumen dan di samping kasir. Tujuannya memudahkan kasir untuk memberitahu ke pembagian dapur makanan apa saja yang akan dibuat serta pemilihan dapur berada di depan meja konsumen agar menarik perhatian konsumen. Nah, untuk tempat parkir, kedai 26 Coffee juga menyediakan tempat parkir untuk konsumen. Tempat parkir berada di depan. Hal tersebut bertujuan agar kendaraan konsumen terlihat rapi dan teratur. Terus ada WC atau toilet umum untuk konsumen. Jadi di sini WC-nya itu ada dua, ada untuk umum, untuk konsumen dan untuk para karyawannya. Nah, dua-duanya berada tepat di dekat parkiran dan lumayan jauh dari tempat produksi serta meja makan. Hal tersebut agar para konsumen serta para karyawan tidak terganggu dalam kegiatannya masing-masing. Dan WC berfungsi untuk memenuhi kebutuhan konsumen untuk melakukan buang air besar atau buang air kecil ya. Hal ini dapat memuaskan konsumen dengan adanya fasilitas yang tersedia di 26 Coffee. Nah, untuk kebutuhan modalnya di sini ada bangunan atau gedung, tanah, bahan baku, mesin dan lain-lain. Nah, untuk jumlahnya di sini bangunan atau gedung sekitar 250 juta, tanah 500 juta, bahan baku 40 juta, mesin 15 juta dan lain-lain sekitar 5 juta. Jadi totalnya itu 810 juta untuk modal pertama membuka Coffee 26 Coffee ini. Nah, untuk biaya kebutuhan investasi untuk itu bisa dilihat di gambar sebelah. Itu ada jumlahnya untuk biaya prainvestasinya, biaya aktif tetapnya, dan biaya aktif lainnya. Terus ada juga nih biaya operasional dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya listrik dan air, biaya pemasaran, biaya transportasi. Bisa dilihat di tabel sebelah ya. Untuk jumlahnya itu udah saya hitung. Nah, untuk investasinya. Nah, untuk selanjutnya ada di tabel sebelah juga. Investasinya berapa, modal kerja, umur ekonomisnya, penyusutan dan totalnya. Nah, untuk arus kasnya pun di sini ada dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Bisa dilihat totalnya ada EAT, penyusutan, kas bersih, diskon, dan PV kas bersihnya itu totalnya berapa. Terus ada juga penilaian kelayakan investasi. Di sini ada payback period atau PP. Di sini kayak perkiraan apabila kas bersih setiap tahunnya itu berbeda. Bisa dilihat juga di gambar samping. Ada juga average to return-nya, ARR-nya. Sini ada rumus ARR-nya ya, rata-rata EAT-nya, average earning after tax, dibagi rata-rata investasi, average investment, plus rata-rata EAT-nya, total EAT itu dibagi umur ekonomis, rata-rata investasi dibagi 2, dan total EAT ini 150 juta ditambah 190 juta ditambah 240 juta ditambah 280 juta ditambah 300 juta, totalnya ada di samping. Terus ada di pembagiannya pun juga totalnya ini. Terus net present value-nya, NPV-nya jika kas bersih tiap tahunnya berbeda, itu ada dari tahun 2017 sampai 2021 juga, dengan total jumlah PV kas bersihnya segini, terus total kas bersihnya segini, dan NPV lebih dari 0, maka usaha dinyatakan layak ke baik. Ini juga ada penghitungan internal rate of return atau IRR. Sini ada rumusnya, terus
bisa dilihat di gambar samping. Jadi perhitungan NPV dengan DF 28%. Terus nilai NPV-nya itu segini dari tahun kelima, dari tahun pertama sampai tahun kelima itu ada kas bersih, DF 28% dan PIF kas bersihnya. Ada juga perhitungan NPV dengan DF 29%. Bisa dilihat di tabel-tabelnya ya. Jadi untuk perhitungannya di sini saya sudah hitung dengan data-data yang terkaji, data-data yang diberikan juga kepada dari owner 26 Coffee ini, serta saya menanyakan kepada baristanya dan saya mendapatkan data-datanya mulai dari modalnya berapa yang tadi awal sebutkan. Jadi di sini saya untuk mempersingkat video, untuk mempersingkat waktu, jadi taruh di tabel tersebut di samping, jadi kalian bisa lihat. Kemudian jika tabel tersebut digabungkan maka sebagai berikut. Ini hasilnya ya, di samping. Terus ini pun juga ada probability index atau PI. Rumus yang digunakan untuk mencari PI sebagai berikut. Itu ada rumusnya. Nah, terus kesimpulan dari aspek keuangan nih. Kesimpulannya dari perhitungan di atas untuk kasus kas bersih yang berbeda setiap tahunnya dapat dilihat dari tabel ini. Jadi alat ukurnya, hasil pengukuran juga serta keterangannya. Jadi untuk bisa dilihat di samping, jadi payback period PP-nya itu hasil pengukurannya 3 tahun 10 bulan, hasil pengukurannya 4 tahun, yang keterangannya baik. Begitu juga dengan seterusnya ya, di bawahnya. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan beberapa aspek yang telah dikaji, usaha kedai 26 Coffee sudah termasuk dalam kategori perusahaan dagang berjenis kedai yang layak untuk dijalankan. Kedai 26 Coffee ini sudah memiliki legalitas hukum yang sah dan sesuai dengan aturan. Selain itu, dalam segi teknis dan produksi, kedai ini sudah sangat rapi. Dan juga dilihat dari segi keuangan, kedai ini pun memiliki keuntungan yang cukup besar. Akan tetapi, kedai 26 Coffee harus lebih mempunyai inovasi-inovasi baru untuk meningkatkan kualitas serta kepuasan konsumen. Pemasarannya pun harus lebih ditingkatkan dengan terus mengunggah di sosial media serta pemasaran dari mulut ke mulut. Dengan begitu, 26 Coffee ini bisa menjadi kedai yang dapat dikenal oleh setiap warga Karawang. Serta adanya masukan dari konsumen pun itu perlu. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan dengan saya sendiri, Sarusha Firdaus, di bidang industri, ada Fani Rama Khaironisa di bidang jasa, dan Linda Ramawati di bidang perdagangan. Semoga apa yang telah saya dan kelompok saya presentasikan dengan membuat video ini bisa memenuhi mata kuliah aspek bisnis, serta bisa menambah ilmu atau wawasan tentang aspek bisnis kepada semua teman-teman yang sudah menonton. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.